Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 1 SD Islam Al-Madinah. Marilah sebelum kita mulai pada materi pelajaran, kita buka dan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Ikhlas. Nah, pada hari ini kita akan membahas surah berikutnya, yaitu tepatnya surah Al-Lahab. Nah, ini merupakan materi terakhir di semester 1 ini. Jadi, anak-anakku bisa disimak dengan baik-baik. Surah Al-Lahab. Al-Lahab artinya nyala atau gejolak api. Maksudnya apa? Kalian pernah toh lihat api yang menyala-nyala? Dia seperti bergerak-gerak. Nah, itulah namanya Al-Lahab. Nyala atau gejolak api. Surah Al-Lahab berjumlah 5 ayat. Nanti kita hitung dan kita baca. Benar enggak kalau surah Al-Lahab itu 5 ayat? Surah Al-Lahab merupakan surah yang ke-111 dalam Al-Quran. Kalau kemarin kalian sudah belajar surat Al-Fatihah, surah yang keberapa? Pertama. Kemudian An-Nas, surah yang ke-114. Kemudian Al-Falaq 113. Al-Ikhlas 112. Maka surah Al-Lahab yang ke-111 dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab diturunkan di kota Mekah, maka disebut sebagai surat Makkiyah. Ya, kalau diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah. Ingat-ingat. Kemudian surah Al-Lahab berisi tentang Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab itu siapa? Merupakan paman Nabi. Jadi Abu Lahab itu pamannya, omnya Nabi Muhammad. Ya. Memperoleh balasan dari Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Loh, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tapi kenapa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Karena Abu Lahab ini memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi umat Islam, membenci Nabi Muhammad, bahkan menyakiti Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Abu Lahab ini menyuruh orang memberi upah kepada seseorang yang mau menyakiti Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang mengerjakan sholat di Masjidil Haram, ya toh, di dekat Ka'bah. Kemudian Abu Lahab menyuruh orang untuk menaruh bangkai yang busuk di tubuh Nabi Muhammad. Nah, dan juga Abu Lahab ini orang yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Padahal pamannya sendiri. Makanya siapapun yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bahkan sampai membenci Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, ya toh, maka balasannya adalah neraka. Seperti Abu Lahab, walaupun pamannya, tapi karena membenci dan memusuhi Nabi Muhammad, memperoleh balasan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimanakah bunyi surah Al-Lahab? Inilah bunyi surah Al-Lahab. Kita hitung tadi, benarkah 5 ayat? Kita baca bismillah terlebih dahulu sebelum membaca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ada berapa ayat itu? Bisa kalian lihat? 5 ayat. Nah, Pak Is juga jelaskan, biasanya ketika kalian membaca ayat yang ketiga dan keempat, kalian sambung, ya.
Sayasla narang dzata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab. Nah, itu boleh Pak, boleh diwasolkan namanya. Itu boleh, boleh. Ya. Tapi ingat, ayat ketiga itu sampai sayasla narang dzata lahab. Sedangkan ayat keempat dimulainya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Biar tidak keliru nanti ketika ada soal atau mengingat jumlah ayat. Paham anak-anakku ya? Ya, itu tadi untuk surah Al-Lahab. Pak, itu ditulisannya kok surah Al-Masad. Gimana Pak? Nah, itu ya nama lainnya. Ya, diambilkan kalau surah Al-Lahab itu diambilkan dari ayat yang pertama dinamakan surah Al-Lahab. Kalau surah Al-Masad itu diambilkan dari ayat yang kelima. Mim Masad itu. Oke? Kita pakai nama surah Al-Lahab saja yang lebih termasyhur. Itu saja ya anak-anakku ya. Oke, jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan kepada Pak Ayis lewat Japri nomor WA-nya Pak Ayis yang sudah kalian punya. Itu saja. Nah, tatimil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.